Daya masih terus mencari korban hilang usai gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto. Bencana ini menewaskan sedikitnya 18 orang. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa bilang Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Seberapa besar urgensinya keterlibatan Danantara? Ada apakah berpotensi memicu konflik kepentingan? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di penghujung bulan Juli 2026 ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, Saudara, diantaranya sejumlah sorotan, salah satunya soal bagaimana dampak atau waspada atas kekeringan yang bisa kita alami beberapa hari ini. Bahkan kemarin juga sempat dinyatakan ya, Adisti dan juga sudah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan sumber daya air termasuk memperluas akses terhadap sumber-sumber air agar dimanfaatkan masyarakat secara merata. Ini yang kita harapkan bisa menjadi amunisi dalam menghadapi ancaman kekeringan itu. Tentu saja harus ada strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengantisipasi, memitigasi ancaman kekeringan dan juga El Nino. Biasanya kalau kekeringan di beberapa wilayah ini sudah terlihat. Salah satu yang paling terlihat adalah tidak jauh dari Jakarta, ada di Bendung Katulampa Bogor. Biasanya bendungan Katulampa Bogor ini pintu airnya mengalir deras, tapi ketika musim kekeringan ini terjadi, airnya surut begitu terlihat sekali, dan ini tentu saja punya dampak yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana pemerintah untuk bisa menyediakan strategi-strategi agar kecukupan air bagi kebutuhan rumah tangga, kemudian juga ada pertanian, perkebunan, ini bisa terpenuhi seluruhnya. Tidak hanya soal kekeringan, tapi yang kemudian menjadi dampak lain yang harus diwaspadai adalah kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau kita lihat di Kalimantan, di Sumatera, ini adalah beberapa titik yang rawan sekali karhutla. Tentu harus ada antisipasi juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya kemarin Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menggelar rapat terbatas bersama dengan menterinya. Salah satu yang dibahas adalah soal ini, bagaimana penanganan karhutla, satuan tugas darat dan juga udara harus punya peran yang sangat signifikan untuk bisa siaga, salah satunya juga untuk modifikasi cuaca. Ya, tapi nanti sebelum ke informasi itu, Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Dan informasi soal sebuah rumah makan di Jalan Dr. Sutomo, Padang, Sumatera Barat terbakar. Api diduga berasal dari kompor meledak. Api yang berasal dari dapur menjalar dengan cepat ke seluruh bangunan rumah makan di Jalan Dr. Sutomo, Kota Padang. Kobaran api yang terus membesar membuat panik warga. 4 mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab kompor meledak masih diselidiki. Salah nggak ada, kebetulan kita dapat informasi lebih cepat, alhamdulillah bisa kita atasi. Ada berapa armada yang turun, Mas? Kita turun 4 armada. Peristiwa kebakaran juga terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam peristiwa ini, 10 rumah hangus terbakar.
Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Api diduga bermula dari salah satu indekos. Mendapat informasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena terbatasnya akses masuk menuju sumber api. Petugas berhasil memadamkan api. 2 jam kemudian, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Situasi sampai saat ini dari pihak damkar masih berusaha untuk mematikan. Ada beberapa titik. Namun untuk titik yang besar sudah berhasil dipadamkan. Hanya tinggal beberapa titik api lagi yang akan dipadamkan oleh pihak damkar. Dan untuk informasi hingga saat ini yang terakhir, bahwa yang terdampak yaitu adanya 10 rumah, 21 kakak, dan 82 jiwa yang terdampak dari kebakaran pada malam hari ini. Untuk penyebab pasti belum? Untuk penyebab pasti belum bisa kita ketahui karena dari pihak pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan beberapa titik lagi. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang perempuan Parubaya ditemukan meninggal di kamar indekos di kawasan Petamburan, Grogol, Jakarta Barat. Polisi mengungkap adanya luka di tubuh korban. Penemuan ini berawal dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah dari lantai 2 bangunan tersebut. Saat dilakukan pengecekan, mereka mendapati salah satu pintu kamar indekos dalam keadaan terkunci. Lalu saat dibuka ditemukan seorang perempuan yang sudah meninggal. Kemudian warga melaporkan kejadian itu ke polisi. Mengenai penyebab kematian, polisi masih menyelidikinya. Ada penemuan seorang mayat perempuan. Jadi anggota kami dari Polsek Grogol Petamburan beserta unit reskrim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi TKP. Sementara betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Untuk sementara kami dari anggota kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Ada tetangga-tetangganya yang sebelah kamar kosannya sama yang tinggal di sini, kita mintain keterangan. Itu aja. Saudara, hampir sepekan kasus kematian seorang satpam yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat belum juga terungkap. Polisi mengaku terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Hampir sepekan, kasus kematian satpam dalam kondisi terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta belum terungkap. Tim Polresta Purwakarta telah menggelar olah TKP dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi. 15 saksi juga telah diperiksa, namun pelaku belum terungkap. Polisi mengakui terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara bilang, pihaknya masih mendalami kasus ini, termasuk memeriksa hasil otopsi dan ponsel korban. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Hasil otopsi sejauh ini sampai hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya. Bang, katanya ditemukan 2 borgol di mobil dengan di Betul, motor dengan pada saat di TKP ada 2 borgol, 1 di motor korban dan 1 yang terikat di tangan korban. Untuk saat ini sudah mengantongi atau mengerucut kemana sih, ke masalah geng motor kami atau? belum bisa pastikan ya terkait masalah itu. Kendala yang dihadapi dalam penyelidikan kasus ini apa sih? Baik, kendala-kendala mungkin terkait dengan adanya CCTV di TKP, kemudian waktu juga pada saat dini hari, ketika saksi juga mungkin pada saat kejadian nihil. Korban Sumarna meninggalkan seorang istri dan 2 anak, masing-masing berusia 17 dan 9 tahun. Kematian Sumarna menjadi pukulan berat sekaligus menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga. Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja? Iya, biasa. Pengen segera terungkap atau seperti apa?
kayak gini seperti itu, segera terungkap. Jenazah Sumarna ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, 24 Juli 2026. Sebelum kematiannya, diduga Sumarna sempat menegur sekelompok orang yang melakukan vandalisme di kawasan waduk. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, aksi pencurian menyasar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam pencurian, merupakan satpam yang bertugas menjaga lokasi tersebut. 3 pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencurian di dapur SPPG di Jalan R.E. Martadinata, Ciputat. Para pelaku menggasak berbagai peralatan operasional dapur, mulai dari 1.700 ompreng program makan bergizi gratis, 2 kompor gas, 1 unit genset, hingga 1 set power box dan recorder CCTV. Pelaku diketahui beraksi lebih dari 1 kali dan bertahap untuk menghindari kecurigaan. Hasil interogasi polisi, satpam dapur mengakui menjadi otak pencurian dan mengajak rekan-rekannya. Kepada polisi, para pelaku mengaku hasil penjualan barang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membeli narkoba. 1 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Ada kodenya. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan semuanya, kok ternyata ompreng kita, kemudian genset segala macam semua kok tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya seperti itu. Setelah itu ngecek CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada, CCTV sudah mati. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung, sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sebuah mobil menerjang pembatas jalan hingga terperosok ke dalam parit di kawasan Dharma Husada Indah, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir yang mengantuk sehingga mobil hilang kendali, kemudian menabrak pembatas jalan dan terperosok ke dalam parit. Evakuasi dilakukan dengan menerjunkan truk krain dan mengangkat mobil dari dalam parit. Akibat kejadian, pengemudi mobil mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Unair. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lewi Panjang, Kota Bandung. Sebuah truk yang membawa tabung gas dilaporkan menabrak 11 kendaraan hingga terseret beberapa meter. Pengendara sepeda yang merupakan seorang wanita tewas dan 1 orang terluka parah. Diduga kecelakaan disebabkan sopir truk mengantuk. Selamat siang, berdasarkan informasi awal ya, kendaraan truk pengangkut gas diduga kita mengantuk ya, dia berjalan oreng, begitu ke kiri dia menyerempet kendaraan yang sedang parkir, dia berbalik ke kanan menabrak pengendara sepeda yang akhirnya meninggal di tempat dan menabrak kendaraan yang di depannya yang melibatkan 11 kendaraan, 1 sepeda, 2 roda, gerobak roda. Masih dari Bandung, Jawa Barat, saudara, video mobil yang ngebut di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu ternyata bukan terkait dengan kasus tabrak lari. Dari penyelidikan, pengendara yang ketakutan berusaha kabur karena dikejar kawanan geng motor. Kejadian bermula pada Jumat 24 Juli lalu. Sebuah mobil SUV terlihat ugal-ugalan di Jalan Junjunan mengarah gerbang tol Paster sekitar jam 11 malam. Awalnya dikira pengemudi mobil melarikan diri setelah melakukan tabrak lari. Tetapi dari penyelidikan diketahui mobil yang dikejar massa itu tidak terlibat tabrak lari. Pengemudi inisial AMR terhalang sekelompok pengendara motor di sekitar kawasan Gedung Sate. Kemudian terjadi senggolan antara mobil dan motor.
Setelah itu pengendara motor meneriaki mobil dengan tuduhan tabrak lari. Dan sesuai dengan saksi-saksi yang kita mintai keterangan di lapangan, betul memang tidak ada yang tabrak lari. Untuk sementara yang kami dapat keterangan, ini dianya akan menyusul, kendaraan akan menyusul ditutupi oleh gerombolan bermotor. Ya, kurang lebih di sekitaran Gedung Sate jam setengah 11 malam. Karena beliaunya ini yang bersangkutan bawa mobil dihalangi, sudah memberi dim, memberi klakson, masih tetap dihalangi oleh yang diduga sementara berandalan bermotor atau geng motor. Akhirnya ada sentuhan motor dan mobil. Nah, hingga saat itu berawal dari sentuhan mobil itu diteriaki oleh berandalan motor tersebut tabrak lari. Polisi juga menjelaskan ada perusakan yang dilakukan pengendara motor terhadap mobil yang dituduh pelaku tabrak lari. Dari keterangan saksi, mobil yang melaju kencang adalah korban yang dituduh tabrak lari oleh segerombolan pengemudi motor. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jejak dua kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Banten. Informasinya kami hadirkan usai jeda, saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Jejak dua kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekedar bernostalgia. Seperti inilah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung, hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga, kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung ini. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan 2015 sampai 2019. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya, pada bilang sedih gitu kan. Itu kalau bahasa kampungnya nelangsa gitu kan. Berikutnya, saudara, musim kemarau membuat warga di Dusun Celapar 1, Kelurahan Hargo Wilis, Kabupaten Kulon Progo kesulitan air bersih. Kemarau juga mengganggu kegiatan di sekolah dasar di Dusun Celapar. Sudah lebih dari 2 bulan, warga Dusun Celapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih. Untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Jeruk di Dusun Celapar 1. Kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Ya, kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali ya Pak, gimana itu dibagi-bagi. Katakan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, kebetulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air.
Menghadapi ancaman kekeringan dan El Nino, pemerintah siapkan langkah strategis termasuk menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat terbatas membahas ancaman kekeringan dan El Nino. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang salah satu langkahnya adalah memastikan pasokan air cukup untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan, termasuk membuka opsi operasi modifikasi cuaca, memastikan debit air di waduk dan danau aman. Sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkena operasi tangkap tangan KPK. Anom diduga menerima uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek dan terlibat jual beli jabatan. Aksi tangkap tangan berawal dari kegiatan penyelidikan yang berujung pada penangkapan 21 orang. 5 orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo. 5 orang termasuk Bupati Pemalang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Selasa malam. KPK menduga Bupati Pemalang menerima uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek dan dugaan penerimaan uang jual beli jabatan. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah dari beberapa lokasi. Orang sudah dibawa ke Gedung KPK Merah Putih, salah satunya adalah Bupati Pemalang, dan nanti siang menyusul ada 7 orang. Penyelidikan tertutup ini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah tersebut. Baik itu nanti konteksnya suap proyek ataupun pemerasan, Bupati ini juga melakukan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Istri Bupati Pemalang dan sejumlah pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan di Pemalang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Nur saat dicecar awak media terkait OTT yang menjeratnya. Ia digiring tim KPK ke dalam gedung melalui pintu belakang. Kini kita ke informasi mancanegara, Saudara. Tim penyelamat di Jepang Barat Daya masih terus melakukan pencarian korban hilang usai gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto. Bencana ini menewaskan sedikitnya 18 orang. Gempa kuat yang mengguncang Kumamoto menyebabkan kerusakan di sejumlah lokasi. Salah satunya ledakan di pusat perbelanjaan Ion yang merusak fasad bangunan dan menyebabkan puing-puing di sekitar lokasi. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban hilang di tengah puing-puing bangunan. Aparat juga memasang garis polisi dan membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses evakuasi dan pencarian. Sementara itu, warga berkumpul di belakang garis polisi untuk menyaksikan proses evakuasi. Seorang saksi mengaku melihat ledakan tersebut dari area parkir pusat perbelanjaan saat gempa terjadi. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo yang melanda wilayah Kumamoto pada Selasa sore waktu Jepang dirasakan para karyawan yang sedang bekerja. Karyawan langsung berlindung di bawah meja. Rekaman lainnya, Saudara, menunjukkan dahsyatnya gempa membuat penghuni apartemen panik.
Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah sopir truk mengaku harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu SPBU di Jalan Tentara Pelajar Makassar. Sejumlah sopir truk mengaku harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Salah satu sopir truk mengaku kondisi ini telah terjadi selama beberapa hari. Bahkan sejumlah kendaraan harus antre hingga 1 hari 1 malam untuk mendapatkan solar. Warga berharap kondisi kembali normal sehingga distribusi barang antar daerah dapat berjalan lancar. Om, ini kita antri solar atau apa ini, Om? Antri solar. Ya. Bagaimana memang solar, Om, di Makassar ini? Yes, setengah mati ini Pak, karena mengantri sampai 1 hari 1 malam biasa ngantri. Oh, biasa antri ke 1 hari 1 malam? Iya, bertahun. Integrasi pengadilan pajak ke dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir menjelang pelaksanaannya pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang. Yang dimana sistem pembinaannya atau reformasi ini bukan hanya mengalihkan kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan saja dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung, tetapi juga untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem pengadilan pajak di Indonesia. Nah, bagaimana kesiapannya saat ini? Nah, kami akan bertanya langsung kepada Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Yodi Martono Wahyunadi. Selamat pagi, Prof. Yodi. Selamat pagi. Ya. Prof, ini bagaimana kesiapan Mahkamah Agung dalam menerima pengalihan organisasi, administrasi, dan juga keuangan pengadilan pajak mulai 1 Januari 2027? Ya, Mahkamah Agung pada prinsipnya sudah siap karena telah mempersiapkan proses integrasi ini secara bertahap. Jadi pertama melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan secara internal pada tahun 2024 melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2004 tersebut telah dibentuk suatu kelompok kerja penyatuan satu atap pengadilan pajak di bawah pimpinan Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Kemudian juga secara eksternal aktif di dalam panitia pengalihan pembinaan organisasi keuangan dan administrasi yang terdiri dari beberapa lembaga, baik itu dari Sekretariat Negara, terus ada dari tentu Menteri Keuangan, antara lain juga dari Menteri RB, Menpan RB, yang menyusun rencana atau rancangan mengenai rancangan peraturan Presiden tentang pengalihan pembinaan organisasi administrasi keuangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung, di mana di Mahkamah Agung yang ditunjuk Sekretaris Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk mempersiapkan, pertama adalah penyusunan regulasi, kedua pembentukan tim transisi, kemudian juga menginventarisir mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, barang milik negara, serta sistem informasi penyelesaian perkara. Seluruh langkah tersebut diarahkan supaya nanti ketika beralih menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Menteri Keuangan itu tidak ada kekosongan hukum dan dapat berjalan dengan lancar dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di bidang perpajakan. Baik, kalau gitu setelah integrasi selesai ini ya Prof, bagaimana arah pengembangan pengadilan pajak ke depannya? Ya.
integrasi merupakan fondasi bagi penguatan badan peradilan pajak khususnya, terutama menyangkut masalah kedudukan pengadilan pajak yang dimana diharapkan dalam kaitan dengan kedudukan ini semakin kuat dan juga memberikan independensi bagi kompetensi hakim, aparatur, serta juga pengaturan hukum dalam rangka berbasis teknologi. Ini dalam hal ini kaitan dengan penyusunan naskah akademik untuk perubahan pengadilan pajak oleh Pusat Strategi dan Kebijakan BPSD Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung sendiri sudah mempersiapkan supaya ada perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Baik, terima kasih banyak Prof. Yodi atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sama-sama, terima kasih. Ya, saudara, integrasi pengadilan pajak ini tentu saja bukan hanya sebagai perubahan struktur tata kelola kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, dan tentunya dengan adanya perubahan ini dapat menciptakan proses pengadilan pajak yang lebih transparan, modern, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Medina Andes, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Saudara, penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai polemik. Pasalnya, dari 4 sprindik yang telah diterbitkan, hingga kini baru 1 sprindik yang dilanjutkan pemeriksaan. Sejumlah pihak pun menilai ada keanehan pengusutan kasus ini. Kami akan diskusikan dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, tebal lagi. Seri gandum peanut butter, seenak itu, sekenyang itu. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4-in-1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Dunia terus berputar.
Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai polemik. Pasalnya, dari 4 sprindik yang telah diterbitkan, hingga kini baru 1 sprindik yang dilanjutkan ke pemeriksaan. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah bilang, hingga saat ini kliennya diperiksa dalam kasus TPPU. Namun, ada 2 sprindik yang masih abu-abu. Sprindik yang terbit dari data yang kami dapatkan dari kejaksaan, di Polri itu ada 3 sprindik. Ada batubara, tadi disebut Bu Yenti, yang kedua Asabri. Terkait Asabri, kemudian Krakatau Steel. Ya. Banyak orang berpikir penetapan tersangka untuk 3 sprindik itu. Saya ingin katakan di sini itu tidak benar. Yang benar adalah penetapan tersangka hanya 1, yaitu salah satu sprindik terkait dengan Asabri. Hanya Asabri? Itu di Polri ya. Oh, dari Kortas? Polri, di Kortas. Nah, kita geser nih. Ini perkara kan sudah di Kejaksaan Agung. Ya. Kita nggak mundur lagi ke diserahkan. Sudah diserahkan, dilimpahkan, apapun terminologinya. Ya. Sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik, surat perintah penyidikan umum. 1, saya nggak tahu, karena nggak diperlihatkan terkait apa persisnya. Salah satunya adalah indikasi TPPU. Jadi 2-nya ini masih agak gelap nih. Apakah ini yang Anda sebut ke media sebelumnya tidak jelas itu abu? Itulah. Jadi ada zona abu-abu yang tidak cukup clear dalam proses penegakan hukum ini. Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang mengatakan, kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini belum ada kemajuan yang signifikan. Saud bilang ada lebih dari 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Saud berharap Febri menjalankan perannya secara maksimal dalam proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus tersebut. Kasus ini baru 2 cm per hari ini. Kenapa 2 cm? Setelah ditahan? Ya masih 2 cm kedalamannya. Kalau dari Anda mau bilang bahwa belum ada kemajuan signifikan? Iya, karena dugaan saya itu dalamannya bisa sampai 100 meter lebar dan dalamannya. Nah, mudah-mudahan Febri di sana ya. Febri ditahan, Febri datang ini ya bisa membuat itu menjadi lebih terang gitu. Dalam pikiran saya, dia kan penegak hukum juga gitu. Yeah. Ngapain juga ngebela orang yang memang udah jelas salah lah gitu ya kan. Cuman maksud saya kalau kita nggak ngapain memang tugas dia begitu gitu. Jadi maksud saya apakah nanti kedalaman bisa digali terus kemudian KPK bisa meyakinkan sehingga ketemu angka ratusan meter. Ya kita kan belum cerita banyak orang-orang di sekitarnya. Hitungan saya lebih 50 orang tuh. Sementara pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menyebut bahwa kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah seharusnya diambil alih oleh KPK. Yenti juga menyebut bahwa Febri mendapatkan perlakuan khusus. Itu diambil alih oleh KPK. Jadi KPK juga jangan menunggu diserahkan. Harusnya KPK itu mengambil alih karena ada ide suatu negara yang mempunyai penyidik tindak pidana korupsinya 3 itu hanya Indonesia. Dan itu ada badan semacam KPK itu. Itu idealnya Bu, tapi sekarang kan yang kita hadapi adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oh iya, tapi seharusnya itu kan ada ketentuan yang hanya dimiliki oleh KPK. Pasal 10 itu adalah bahwa dalam hal tertentu KPK yang sedang menangani kasus bisa menyerahkan atau KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh 2 temannya yang tadi. Maka
Maka ketika ditanyakan kepada saya, kejaksaan kemudian menyatakan bahwa ini sudah ada sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU. Karena dari tas tipikor pun sudah ada itu. Sudah ada. Kini publik pun menanti kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dapat ditangani secara transparan dan adil. Pasalnya, dari 3 kasus dugaan korupsi, baru 1 kasus yang telah diproses, yakni dugaan TPPU. Tim Liputan Kompas TV. Kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah terbit 4 sprindik. Namun hingga kini Febri baru ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apa yang sebenarnya membuat kasus ini terkesan mandek? Dan akankah kasus ini bisa diadili secara transparan dan juga adil? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Jasin dan juga Komisioner Kejaksaan Nur Rohman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, kalau tadi sebelumnya di paket berita sebelumnya, Pak Saud Situmorang sudah mengatakan ini perkaranya masih 2 cm karena 2 tersangka yang baru. Padahal menurut Saud Situmorang mengatakan ini kalau diduga ada 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Dari perspektif Anda sebagai pimpinan KPK dan pernah menangani kasus-kasus kakap semacam ini, apakah Anda setuju bahwa kasus ini memang nampaknya lambat? Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan tuh melalui Kompas TV juga itu bahwa kasus ini adalah kasus yang janggal dan membingungkan. Hanya statement saya katakan bahwa di proses of law atau proses penanganan kasus ini adalah tidak tunduk pada aturan yang baru KUHAP. Itu yang saya nyatakan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kemajuan proses penanganan, betul yang dikatakan oleh Pak Saud dan beberapa orang itu, ya memang ini di samping ruwet, membingungkan, dan justru tidak mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi yang seharusnya itu yang dilimpahkan ke kejaksaan itu adalah apabila sudah pemeriksaannya itu lengkap itu adalah P21. Ya kan? Tapi ini kan sudah terlanjur. Kemudian turun naik proses dari penanganannya, yaitu perubahan status hukum. Yang naik turun itu artinya ya setelah tersangka kemudian dijadikan saksi, keluar sprindik yang sekarang sprindiknya hanya 1 saja nih, padahal TPPU. Dari pelimpahan itu ya TPPU saja, padahal pelimpahan yang tidak benar itu, pelimpahan maksudnya proses pelimpahannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sekarang. Kalau pelimpahan itu ya harus ke KPK memang. Kalau itu penanganan terus kemudian diteruskan oleh kejaksaan ya baru kali ini penyidikan diteruskan dari kepolisian oleh kejaksaan, itu kejanggalannya di situ. Jadi menurut Anda seharusnya memang ini ditangani oleh KPK? Iya seharusnya, tapi ini kan sudah terlanjur. KPK-nya melakukan mekanisme pengawasan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, pengawasan, koordinasi, supervisi itu tidak punya kewenangan apa-apa kecuali lanjutnya di 10A, yaitu pengambil alihan kasus itu. Diambil paksa, jangan sungkan-sungkan, jangan ya diambil paksa saja karena sudah memenuhi kriteria bahwa penanganan kasus korupsi yang di dalamnya ada unsur korupsi. Jadi ya kasus ini penanganan di pemeriksaan untuk kasus korupsinya di kepolisian, terus kemudian dicegati atau dicegat itu artinya proses itu nantinya kan penuntutannya pasti melalui Kejaksaan Agung. Nah, ada deal di situ, jadi ijon dulu gitu loh, masuklah uang kepada mantan Jampitsus ini. Menurut pemikiran saya seperti itu dugaannya. Jadi dicegati di situ, nanti akhirnya kasus ini juga menjadi ringan, artinya dari unsur pemidananya juga ringan atau bahkan bebas, itu karena ya ujung-ujungnya tidak dinyatakan terbukti melakukan suatu korupsi. Oke. Nah sekarang yang paling penting itu adalah
bonggol perkaranya, ya predicate crime-nya itu ditentukan dulu, ini korupsi apa TPPU. Kalau yang dari TPPU itu pasti kan ada kepolisian kejahatan korupsi. awalnya kan ya Pak? Ya, kejahatan awalnya, predicate crime-nya, kejahatan awalnya itu adalah ya korupsi yang tadi disinggung, itu kan ya penanganan kasus batubara, kemudian Asabri, dan juga Krakatau Steel, kan itu kan korupsi itu. Nah, terus kemudian, nah, sekarang kalau yang diproses pada penyidikannya, petersangkaan pertama di kepolisian, tersangkanya yang pertama di kepolisian itu kan korupsi, gitu loh. Nah, ini sampai sekarang ini tidak jelas. Bisa saja memang kasusnya itu menjadi dua. Delik pidananya adalah kasus korupsi dan kasus TPPU. Jangan hanya TPPU saja, korupsinya enggak. Lah, ini membingungkan masyarakat. Ada 4 sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU, begitulah. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari Pak Yasin dan juga dari masyarakat juga. Nah, bagaimana Komjak menjawab pertanyaan ini begitu? Ada 4 sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU. Bagaimana bisa ini terlompati ketika belum ada tersangka dari kejahatan awalnya, korupsinya? Bagaimana Komjak menjawab ini? Ya, itu sebenarnya bagian dari strategi penyidikan di Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena dari awal juga kita tahu bahwa proses penyidikan di awal itu di kepolisian banyak pro dan kontra. Kemudian ada 3 sprindik di Kejaksaan Agung, kemudian ditambah dengan TPPU. Debatable-nya adalah kaitannya predikat crime-nya. Di sini sudah disebutkan bahwa kemungkinan predikat crime-nya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam kewenangan dan jabatan selama yang bersangkutan mengabdi di Kejaksaan Agung. Sehingga ini strategi makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Oke, nah kalau dikatakan ini strategi awal, bagaimana Pak Yasin melihat ini? Ini hanya strategi awal dari penyidikan dari kasus ini, Pak Yasin. Ya, dugaan konflik kepentingan apabila kasus itu ditangani kejaksaan itu sudah mulai muncul sekarang ini. Jadi jangan sampai ada arah penanganan kasus hukum ini, karena yang bersangkutan adalah mantan high ranking official atau pejabat tinggi yang ada di kejaksaan. Ada Iwo Pakewo dari stafnya yang juga ikut menangani, walaupun sudah ada tuh tim khusus ya yang menangani, ada beberapa orang yang memang belum pernah menjadi bawahan daripada mantan Jampitsus ini, tapi tetap saja karena adalah korp adiaksa atau korp kejaksaan. Jadi adanya dugaan masyarakat bahwa penanganan kasus ini penuh konflik kepentingan, terus kemudian di awalnya saja sudah dibuat ruwet atau sengaja melanggar aturan. Ini menjadi tidak prudent atau tidak, katakanlah itu tidak fair itu penanganan kasus ini. Jadi masyarakat ini dibuat bingung terus karena ya ditandai dengan proses hukum yang cara penanganannya itu tidak pas gitu loh. Apabila itu dikatakan strategi, itu juga tidak pas juga strateginya. Korupsinya harus tetap ada. Sprindik itu jangan membuat suatu katakanlah dugaan-dugaan publik itu menjadi ini udah ada tanda-tanda konflik kepentingan penegakan hukum ini. Nah, nanti ya hasilnya juga tidak akan bagus dan hiruk pikuknya itu akan berlanjut. Nah, makanya yang paling bagus memang KPK tidak hanya supervisi dan koordinasi di bidang penindakan atas kasus mantan Jampitsus ini. Jadi memang juga harus diambil alih dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, penanganan kasus korupsi yang mengandung unsur korupsi di dalamnya. Jadi ini sangat canggih ini korupsinya ini. Jadi tidak bisa hanya lembaga yang bersangkutan yang menangani. Sebenarnya kalau ada istilahnya tuh kerelaan, keikhlasan dari kejaksaan dan agar tidak menimbulkan suatu katakanlah hiruk pikuk di publik ini berbagai pendapat, karena akan menyoroti terus, ini menjadikan perhatian masyarakat yang besar, dan karena kasus korupsinya adalah kasus mega korupsi ini. Belum pernah ditemukan tuh sampai ratusan miliar seperti itu, dan emasnya
Itu artinya Anda sepakat Yang juga dengan pernyataan dari Pak tadi Saud itu, Situmorang yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya nanti Anda juga sepakat, itu artinya Anda sepakat bahwa memang dalam kasus ini ada banyak juga orang-orang yang terlibat, bahkan Saud Situmorang mengatakan diduga ada 50 orang yang terlibat. Pak Yasin. ya kalau banyak yang terlibat begitu, pasti itu konflik. Iya, setuju saya. Mendengar suara saya? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Silakan dilanjutkan Pak Yasin. Ya. Ya, kalau ini melibatkan orang banyak ini, penanganannya memang menjadi banyak unsur-unsur konflik kepentingannya. Jadi konflik kepentingannya itu apa? Antara lain ya, independensi penanganan kasus ini oleh Kejagung ini menjadi diragukan itu. Apalagi yang 50 orang atau yang banyak orang itu yang terkait itu adalah memegang suatu kekuasaan di dalam pemerintahan ini. Itu akan menjadikan sumir ini penanganan kasus ini. Maka ya seandainya tetap ditangani oleh kejaksaan, tidak diambil oleh KPK, ya harus masyarakat itu, akademisi, masyarakat penggiat anti korupsi harus fokus untuk mencermati proses hukum ini. Dan harus ini seperti media Kompas TV ini harus tetap menjadi corong untuk menyuarakan yaitu agar kasus ini ditangani sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Ini duitnya kan duit banyak. Asumsinya ya duit masyarakat itu. Kalau penanganannya seperti ini, jadi ini kan extraordinary crime ini. Jadi yang menangani itu ya harus memang fokus ya. Jadi kasus besar ini bukan kasus kecil. Jadi penanganannya harus serius. Ya, jangan mengabaikan pendapat-pendapat publik. Ini harus menjadikan suatu perhatian bagi lembaga hukum yang menangani kasus ini. Oke, ini kasus besar dan harus ditangani secara khusus begitu ya, karena ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Nah, saya ingin ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, tadi Anda mengatakan bahwa ini bagian dari strategi. Ini bagian dari strategi awal, bahkan ada pengandaian. Anda mengibaratkan ini ibaratnya bukan makan bubur panas, tapi metodenya potong tumpeng. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada publik? Halo, yang saya maksud tadi itu strategi. Apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, ini strateginya saya analogikan dengan makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Kenapa? Kita tahu latar belakang proses penyidikan di sini adalah kenapa kejaksaan adalah strategi sinergisitas ataupun harmonisasi antara APH di kepolisian dan kejaksaan dan KPK. Kenapa? Karena dari awal juga kita ketahui begitu gaduh di awal, kemudian proses penyidikan sudah di kejaksaan dan konsentrasinya adalah kita mendorong agar proses penyidikan penanganan perkara FA ini bisa berjalan profesional dan berintegritas. Caranya bagaimana? Tentunya pengawasan ataupun supervisi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, termasuk juga pengawasan eksternal, baik dari Komisi Kejaksaan ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk juga pers, agar kasus ini bisa terang benderang, perlu pengawalan dari eksternal. Oke, lantas bagaimana dengan Barbuk? Ini juga kan kalau tadi kita lihat ya, dari tadi barang bukti ini luar biasa Pak Yasin, Pak Nur Rohman, fantastis sekali. 74 kg emas, bahkan sudah dikonfirmasi itu emas asli. Ada berbagai macam pecahan mata uang asing ratusan miliar di gepokan-gepokan yang berbeda. Tentu ini ada kode-kode lah ibaratnya begitu ya. Kalau kita bisa dari kacamata Anda sebagai pimpinan KPK yang pernah menangani kasus kakap semacam ini. Tapi kemudian kita lihat kuasa hukum dari Febri Diansyah mengatakan, mempertanyakan agar kejaksaan bisa membuktikan siapa pemilik dari emas dan juga uang ini. Bagaimana Anda melihat ini Pak Yasin? Ya, justru itu yang menjadi permasalahan ya. Di TPPU itu pasal 77, 78 itu. Bahwa apabila itu sudah diakui adalah miliknya. Ini permasalahannya kan belum diakui. Belum tentu kalau diakui oleh miliknya. Oke, Anda melihat ini juga suatu kejanggalan?
Iya, kejanggalan ini. Bisa saja itu nanti tidak diakui. Sehingga pembuktian yang diatur dalam pasal 7778 yang saya singgung tadi, pembuktian terbalik oleh yang pemiliknya itu asalnya dari mana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka dia hartanya itu disita kan. Disita itu artinya masuk dalam kas negara. Demikian juga dalam apabila ini kasus sprindik-nya juga itu rangkap, deliknya dia korupsi ya TPPU di pasal 38B besar itu Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu 38B itu bahwa apabila proses hukum status seseorang itu sudah menjadi terdakwa itu harus menyampaikan laporan harta kekayaan. Apabila tidak bisa membuktikan harta kekayaan itu asalnya dari mana, yaitu disita negara dan juga diberikan sanksi hukum tidak hanya untuk disita dan orangnya dibebaskan, dia proses hukum. Jadi kita mengharapkan bahwa ini ada double delik yang harus disematkan kepada mantan Jampitsus ini. Oke, jadi artinya harus ditersangkakan. Jadi menurut Anda perlu pembuktian terbalik. Kalaupun memang Febri Adriansyah mengatakan penyidik buktikan saja soal barang bukti ini. Ya, dia harus dari penyidiknya harus meyakinkan kepada publik khususnya setelah melakukan pemeriksaan bahwa ini adalah miliknya. Cara-cara untuk bisa yaitu mendapatkan pengakuan bahwa itu miliknya itu adalah cara-cara khusus yang dimiliki oleh penyidik dari informasi yang didapatkan, barang-barang bukti yang diperoleh dari pelimpahan kasus itu dari kepolisian kepada kejaksaan. Itu kan semua diserahkan. Jadi ini harus bisa membuktikan hanya itu adalah miliknya, jangan hanya rampas-merampas kemudian tidak diakui. Kalau itu tidak diakui, pembuktian terbalik tidak terlaksana. Kasusnya adalah menjadi mengambang atau bebas yang bersangkutan bila hanya TPPU. Kalau itu kasusnya juga kasus korupsi menyambung ke proses berikutnya di lembaga lain, yakni dari kepolisian ke kejaksaan, itu masih ada juga mekanisme pembuktian terbalik, yaitu pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu harus membuktikan. Kalau tidak mampu membuktikan asal-usul, di samping dijerat pidana juga disita harta kekayaan yang tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan, maka disita untuk negara. Oke, bagaimana Pak Nurrohman? Begitu Mbak, prosesnya. Jangan sampai ini prosesnya membingungkan publik ini, gitu loh, dan meragukan, karena konflik kepentingannya tuh tinggi di sini. Oke, gitu, Mbak. Konflik kepentingan tinggi menurut Pak Yasin, kemudian jangan sampai ada keraguan publik, bagaimana menjawab kasus ini bisa jangan sampai membingungkan. Kejaksaan Agung, Komjak sendiri, bagaimana untuk bisa menjamin Kejaksaan Agung ini bisa transparan, pengusutan secara tuntas, tidak berhenti di dua tersangka ini? Ya, kami tidak akan masuk ke materi pokok perkara karena itu bukan kewenangan kami hanya melakukan pengawasan bahwa proses ini bisa berjalan dengan tuntas, tentunya secara profesional dan berintegritas. Caranya seperti apa? Tentunya dengan transparansi, informasi yang bisa disampaikan kepada publik secara berkala dan kontinu. Tentunya juga informasi-informasi itu tidak bisa semua hasil penyidikan dipublikasikan, karena itu nantinya adalah penyidikan yang dilakukan adalah untuk proses pembuktian di persidangan, bukan di publik. Seperti itu. Namun demikian proses-proses ini kita pastikan transparansi ini berjalan. Setiap tahapan diinformasikan kepada publik melalui Pusat Penerangan Hukum, dan sejauh ini proses itu sudah berjalan seperti kasus-kasus yang lainnya. Adapun kaitannya konflik interest maupun keraguan publik, itu memang banyak keraguan-keraguan dan juga ada harapan-harapan tentunya, dan tentunya jawabannya adalah satu, bentuk kerja nyata, konkret, dan terakhir itu kan
FA juga sudah ditahan dan diserahkan kepada KPK, proses penahanannya di sana untuk menghindari konflik kepentingan tersebut. Dan dari tim 9 juga mereka adalah notabene jaksa-jaksa yang cukup lama ditugaskan di KPK. Hampir ada rata-rata itu di atas 5 tahun. Bahkan ketua atau motor tim penyidik Pak Prof. Rudi Margono juga notabene adalah mereka yang membesarkan KPK sebelumnya. Sehingga sinergisitas, kembali lagi latar belakangnya adalah sinergisitas atau harmonisasi APH ini patut kita dorong agar perkaranya bisa tuntas dan suasananya tetap jernih, gitu Pak. Oke, termasuk juga ini yang juga menjadi PR tersendiri bagi Kejaksaan Agung, tidak hanya kepada 2 tersangka ini saja, terus harus mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Pak Nur Rohman. Ya harus itu. Oke, baik, Pak Nur Rohman sudah keluar dari Zoom meeting kita. Terima kasih Komisioner Kejaksaan Pak Nur Rohman telah bergabung bersama kami. Terakhir saya ingin tanya juga berarti ke Pak Yasin. Pak Yasin, karena tadi sudah pamit undur diri duluan Pak Nur Rohman, tak apa, tapi kemudian apa poin kritis Anda terkait dengan pengusutan kasus ini, termasuk juga pesan Anda kepada tim 9 yang mengusut kasus ini? Jangan sampai ini hanya berhenti di 2 tersangka ini saja. Ya, harus dilakukan pengembangan penyidikan yang lebih komprehensif menyangkut yaitu para pelaku yang mendesain kasus ini terjadi. Baik itu korupsi maupun TPPU. Nah, ini harus mengamati. Ya kalau di kepolisian kan sudah banyak yang tersangka itu dari ketiga kasus itu. Maupun pesannya bahwa jangan sampai ada suatu perlakuan yang khusus. Perlakuan khusus itu misalnya saja nih waktu proses penahanan. Itu kan tidak memakai standar yang biasanya dilakukan oleh kejaksaan. Kalau KPK kan hanya ketitipan gitu loh. Jadi tidak bisa memperlakukan itu misalnya saja titipan dari penegak hukum lain, terus kemudian SOP-nya adalah SOP KPK, kan memang tidak gitu. Jadi memang KPK tidak mengakui bahwa itu ada perlakuan khusus. Dari konflik interest yang saya sampaikan, dari penanganan penahanan saja sudah ada perlakuan khusus. Ini udah sangat meragukan, apalagi proses-proses berikutnya nanti. Jadi yang menyangkut mengenai pemberkasan dakwaan pada waktu dinaikkan kepada proses persidangan. Nanti banyak kejanggalan-kejanggalan lagi yang akan muncul. Dugaan saya begitu. Nah, ini dari awal saja sudah terduga seperti ini. Penanganan kasusnya yaitu sprindiknya juga sudah membingungkan. Penahanan sudah mendapatkan suatu perlakuan khusus atau special treatment. Ini tidak boleh terjadi seharusnya. Special treatmentnya itu di penanganannya ya? Special treatmentnya itu seharusnya di penanganan kasusnya. Baik, kita akan tunggu, publik juga masih dengan yang lain. Publik masih menunggu. Ya, betul. Publik menunggu dan terus mengawasi bagaimana kelanjutan kasus ini. Tentu ini menjadi PR besar dari Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab pengusutan kasus ini bisa secara terang benderang dan juga transparan. Terima kasih Wakil Ketua KPK 2007-2011 Bapak Muhammad Yasin dan juga Komisioner Kejaksaan Bapak Nur Rohman yang sudah undur diri. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, salah satunya dari sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Lalu, seberapa besar urgensinya keterlibatan Danantara? Apakah berpotensi memicu konflik kepentingan? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Badan Pengelola Investasi Danantara akan terus dilibatkan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Menteri Keuangan Purbaya bilang hadirnya Danantara dalam rapat KSSK, yakni untuk mendengar masukan sehingga bisa selaras dengan antar regulator dan dapat saling menjaga perekonomian Indonesia. Menurut Purbaya, dengan adanya masukan dari Danantara, KSSK bisa mengetahui lebih dalam di dunia bisnis. Meski demikian, Purbaya memastikan Danantara tidak memiliki hak suara dalam keputusan pada rapat KSSK. Di sisi lain, menurut Danantara, dengan keterlibatannya di KSSK, setiap keputusan yang diambil KSSK dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, keputusan KSSK tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal saja, tapi juga dari dunia usaha termasuk BUMN. Danantara pada rapatnya sebagai undangan, jadi kita juga kan regulator semuanya rapat biasa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara nggak akan ikut nih. Dalam mengambil putusannya, dia akan keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melibatkan Danantara dalam koordinasi keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti bilang arahan ini disampaikan Presiden dalam pertemuan khusus bersama jajaran KSSK dan Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Sinkronisasi kebijakan antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial agar setiap kewenangan lembaga berjalan efektif. KSSK berkomitmen mengoptimalkan peran masing-masing anggota dalam mengawal agenda ekonomi dan pembangunan nasional. Kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasikan. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, pencapaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. KSSK diminta Presiden untuk libatkan dalam Danantara dalam rapat pengambilan keputusan. Lantas apa urgensinya? Kehadiran Danantara akan memperkuat koordinasi kebijakan atau justru memunculkan persoalan baru dan juga potensi konflik kepentingan. Kita bahas bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Ian, kabar baik. Mas Rifki, ini menurut Anda apa urgensinya Presiden meminta KSSK untuk melibatkan Danantara dalam rapat pengambilan keputusan? Ya, sebetulnya kalau kita melihat secara umum tidak ada urgensinya ya.
di mana sebetulnya yang lebih urgent itu adalah rapat KSSK yang memang bisa dianggap independen dan kredibel. Karena belakangan ini kita tahu permasalahan utama yang kita hadapi di sektor keuangan dan moneter adalah pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Di mana pelemahan rupiah ini salah satu isu utamanya adalah akibat pasar dan investor menilai kebijakan atau pengambilan keputusan di Indonesia ini kurang kredibel dan kurang independen. Nah, dengan adanya Danantara di rapat KSSK justru malah memperkeruh suasana ini, karena harusnya KSSK ini adalah rapat yang diisi oleh para regulator di sektor keuangan, bukan pelaku usaha. Mas Rifki, bila tidak ada urgensinya, lalu apakah menurut Anda ada alasan yang lebih relevan yang membuat Danantara ini masuk dalam pembahasan stabilitas ekonomi? Seharusnya tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Pak Menteri Purbaya bahwa memang perlu masukan dari pelaku usaha atau private sector. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kenapa hanya Danantara yang dilibatkan? Karena private sector di Indonesia ini kan cukup luas gitu, terdiri dari banyak sektor, lalu kemudian juga terdiri dari betul-betul private, bukan hanya BUMN saja. Jadi memang yang perlu dipikirkan berikutnya adalah apakah ini justru tidak menimbulkan konflik of interest gitu, karena hanya Danantara, dan ini membuat Danantara memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha lainnya, sehingga tidak menciptakan level playing field di private sector. Berarti ini tidak mengindahkan asas-asas keadilan begitu. Kalau demikian, kalau kita melihat visi misinya juga, ini yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Mas Rifki, visinya adalah untuk memperkuat koordinasi kebijakan. Namun, bukankah ini menurut Anda berpotensi memunculkan persoalan lain? Ini soal independensi yang tadi Anda sebutkan, independensi regulator dan juga potensi konflik kepentingan? Iya, betul. Memang ini sangat besar potensi adanya konflik kepentingan dan independensi. Satu, KSSK ini kan salah satunya adalah Bank Indonesia yang independensinya ini sangat-sangat perlu dijaga. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di rapat KSSK itu sendiri, sebetulnya harusnya KSSK ini jarang sekali dihadiri oleh Presiden. Apalagi kalau kita lihat di situ ada perwakilan dari DPR. Jadi memang ini sudah kelihatan tidak terlalu independen lagi dalam pengambilan keputusannya. Ingat, KSSK ini dulu dibentuk pasca terjadinya krisis Bank Senturi dan Global Financial Crisis 2008, di mana saat itu pengambilan kebijakan dianggap tidak terlalu independen. Dibuatlah komite sendiri, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang harusnya pengambilan kebijakan ini bisa independen dan terlepas dari nuansa politis. Tapi dengan dimasukkannya Danantara, lalu kemudian juga hadir Presiden dan DPR, justru ini bertolak belakang dengan motif dulu dibentuk awalnya KSSK tersebut. Ada potensi konflik kepentingan di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas Rifki, dengan masukan Danantara ke forum KSSK, apakah ini juga artinya mempertaruhkan kredibilitas KSSK dan ragam kebijakannya di mata pasar? Iya, sangat. Jadi kalau misalnya kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan sentimen pasar, pasar sangat bisa menebak ini adalah ada tekanan politis. Kita lihat contoh saja yang baru-baru ini terjadi, mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia walaupun di state karena alasan pribadi, tapi banyak spekulasi di pasar, ini muncul karena ada faktor-faktor politis. Nah, kita nggak tahu ini benarnya yang mana, tapi sangat mudah pasar membaca ada tekanan politis karena ada faktor-faktor yang membuat pasar membaca bahwa Bank Indonesia atau berbagai lembaga yang terlibat SSK ini sudah menurun independensinya. Jadi ini ke depannya jadi akan sangat sulit untuk BI atau OJK atau LPS melakukan manuver, dan Kementerian Keuangan yang tidak sejalan dengan pasar sangat mudah diinterpretasikan ini ada tekanan politis yang dampaknya sangat mudah untuk menjadi dampak negatif dan menjadi sentimen yang justru bisa menimbulkan capital outflow yang besar dari Indonesia.
Oke, tentunya dengan masuknya Danantara di sini perlu ada batasan begitu. Batasan apa yang perlu diperjelas dan juga sejauh mana dasar hukum yang diperlukan setelah Danantara diputuskan secara berkala hadir dalam forum KSSK. Kita bahas usai jeda. Mas Rifki tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.